Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Laila, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kelas adaptif 7 di LPTK IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan hasil uji komprehensif saya yang telah dilaksanakan pada pukul 20.00 hingga pukul 22.30 menit. Berikut hasil uji komprehensif saya, silakan. Apa oleh ibu? Perangkat pembelajaran yang harus disiapkan yaitu ada RPP, buku agenda, daftar hadir, buku jurnal, kemudian buku bahan ajar, materi ajar, kemudian yang berkaitan yaitu Al-Quran, buku tajwid, seperti itu Pak, yang biasa saya bawa Ya. Pak. Pak Muslimin, ya. Lanjut Pak Muslimin mana? Halo Pak Muslimin. Iya Pak. Perangkat pembelajaran tadi apa yang telah disebut? KPD Bapak, terus satu instrumen penilai butir-butir soal yang mungkin nanti dibagikan ke siswa atau enggak lembar buat nanti diskusi siswa Bapak, sama media pembelajaran tambahannya. Iya. Ya, Ibu Supriyatin. Apa Bu? Ya Pak, kalau saya di SMP itu hampir sama dengan Ibu Ella. Agenda harian, daftar hadir siswa, kemudian buku, materi pembelajaran, RPP, ya, Al-Quran untuk setiap hari siswa, seperti itu aja Pak. Oh gitu. Enggak ada prota promas, enggak ada ya? Ada Pak. Ada Oh, Pak. ada. Prota promes silaban. Iya, Rencana iya Pak. Cuman barangkali tadi yang lain mau menambahkan tuh Pak. Iya, di RPP. Barangkali. Enggak Pak, Ada mikirnya yang nanti harus ada. Bahkan kalender pendidikan juga Iya, lengkap. Misalkan di Ah. RPP. nanti tangannya nggak muat Pak kalau disiapkan di bawah semua. Oh, di bawah semua enggak muat. Maksudnya untuk pegang tadi Ya. yang disiapkan Ya. katanya, ya Pak. Tapi yang disiapkan yang apa tuh? Sama Nanti tidak? itu hampir sama Pak, cuman perbedaannya kalau jurnal itu mungkin secara keseluruhan kegiatan, kalau agenda bisa per hari atau per minggu seperti itu. Oh gitu. Bu Salamah. Hampir serupa mungkin Pak, kalau agenda kan bisa kita buat sebelumnya untuk jangka waktu yang panjang. Kalau jurnal mah seketika itu Pak. Iya, apa jurnal catatan apa tuh? Pertama. Aduh, baru itu Pak. Pendekatan saintifik itu harus ada upaya-upaya kita untuk melakukan ya niatnya itu gitu, artinya merealisasikan dari niatnya itu. Kalau cuma sekedar niat tanpa diimbangi dengan amal, ya berarti kita belum sebagai mukmin yang baik ya barangkali. Saya pikir itu Bapak Ibu, ini harapan dari saya sebagai tambahan, karena ada tuntutan para mahasiswa PPG ini sebagai guru reflektif. Nah selama ini barangkali ibu bapak kan berpikir refleksi, berpikir merenung ya, merenung, menalar. Nah ini tinggal dibuktikan dalam bentuk tulisan. Barangkali ada ya, kalau ada syukur ada gitu. Kalau belum ada ya dicoba satu hari ya Bapak Ibu sambil mengawas ya barangkali ya, coba di kata-kata mengapa ya. Jadi mengapa, bagaimana, apalagi itu Bu. Nah, kalau orang bertanya berarti dia berpikir ya Bu. ya. Berpikir berarti bertanya. Nah, misalnya saya nanya Pak Muslimin, berapa honornya? Saya kan bertanya tuh, saya lagi memikirkan Pak Muslimin tuh. Jadi kalau ada siswa yang bertanya harus dihargai, harus diapresiasi. Dia berarti berpikir Pak, kenapa sih gini-gini? Nah, kita harus direspon tuh Pak, jangan mengabaikan. Kita kadang-kadang wah kayaknya nggak penting buat saya, padahal justru
justru itu boleh jadi tuh bagian dari mereka untuk kita memberi mempertanyakan ya, questioning kan, ada pertanyaan dalam bahasa Arab mungkin 5 ada mengapa ya. Kata mengapa itulah mungkin sebagai harful istifham, kata tanya ibu ya. Kata tanya itulah yang menggali kita untuk mencoba merumuskan ya. Contoh mungkin yang pernah dengan Pak Afandi ya, Iya. kalau nggak salah Bu ya. Iya, Bu, Pak. ya. Lela pertama. Aduh, baru itu Pak. Pendekatan saintifik itu yang menggunakan apa ya? Golongan 4C kayak gitu tuh Pak, yang menggunakan 4C, kreativitas, communication, collaboration, dan satu laginya nggak hafal Pak. Ya kalau bahasa Inggris susah apa Bu? Bahasa Indonesia bae lah. Yang itu aja hafalnya segitu Pak. Pak Sunardi hafal kalau bahasa Inggris mah. Tadi ABC dia apa susah. Oh, Ya, scientific. Pak Muslimin. Ya. Jadi pembelajaran itu proses pembelajaran yang mengantarkan peserta didiknya tuh Pak. Tujuan saya tuh Pak. Nurlela sudah belum? Belum. Nurlela sudah belum? Belum Pak. Sudah belum? Belum. Belum ya. Tujuan pembelajaran apa Bu? Tujuan pembelajaran adalah tujuan Disampaikan. yang menggambarkan yang menggambarkan peserta didik, menggambarkan tentang kemampuan, keterampilan, sikap dari peserta didik dan Nah, gini udah Bu. Uh-uh. Ya cukup. Ini dari tujuan itu adalah sasaran. Sasaran kompetensi yang akan dicapai sasaran. Selama melalui pembelajaran Ya, Ibu Nurlela. KPKI. kemampuan untuk KD adalah kemampuan untuk mencapai kompetensi inti dalam pembelajaran. Udah Pak. Melalui pembelajaran. Ya, Pak Muslimin. KD apa ya? KD itu merupakan kemampuan yang dicapai. Kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa yang merupakan satu yang harus tercapai oleh siswa, yang harus dicapai oleh siswa. Bu Yang Nur, ya udah. Bu Nurlela. Tingkat kemampuan untuk yang harus dicapai oleh peserta didik dalam mengembangkan kompetensi dasar. Tingkat kemampuan yang harus dicapai oleh peserta didik dari standar kompetensi kelulusan dan merupakan pengembangan dari kompetensi dasar. Ya. Nanti dijelaskan tambahin mungkin nanti Pak Sunardi, catatan Pak Sunardi ya. Lebih luas di Pak Sunardi. Tujuan ketika Ibu akan memberikan pembelajaran. Ya, kira-kira komponen-komponennya apa aja Bu yang ada di RPP? Komponen yang harus ada dalam RPP yaitu mulai dari satuan Ini belajar Ibu, satuan belajar pendidikan. mandiri ya. Iya. Belajar mandiri melihatnya ke depan. Oh ya, mulai Melihatnya dari ke depan. Nanti nama dia- sekolah, kemudian KI, KD, kemudian tujuan dari IPK, kemudian tujuan pembelajaran, kemudian mulai kepada pembelajaran, model pembelajaran, kemudian
mulai pada pembelajaran, yaitu dari pendahuluan, inti, dan penutup. Sudah Pak. Tah, iya, untuk Sudah? Ya, Pak Muslimin. ya. Nama sekolah Pak, terus mata pelajaran, materi pokok, Nama sekolah itu apa? Nama sekolah aja. net sertikal Pak, artinya awal nama sekolah SD ini contohnya tuh Pak. Oh, cuma Nama itu sekolah. aja. Iya, ada mata pelajaran, materi pokok. Nah, itu namanya apa berarti tuh? Namanya apa kalau kayak gitu tuh? Ada Identitas mata tuh, Pak. pelajaran, RPP Pak. RPP Hah? Pak, yang penyusunan RPP Pak. Iya, apa namanya? Kalau nama sekolah kan cukup MTS apa gitu ya. Iya. Kalau ini lengkap berarti apa namanya tuh? Maksudnya Pak kurang. Ya kan ada apa? Ada sekolah, ada tema kan gitu tuh. Apa Iya, aja Pak. sih yang di situ yang tertera di situ? Apanya Pak? Yang tertera di situ. Kita beralih ke, nah kita kan diantaranya perangkat pembelajaran yang paling unik, yang paling harus diperhatikan adalah RPP. Ya, ini RPP. RPP dan merupakan pedoman. Ini motor dari mana nih? Numpang lewat Pak. Mau lewat. Iklan. Ya, merupakan pedoman yang harus betul-betul dipahami betul, karena kita tidak akan memberikan pembelajaran yang baik kalau RPP kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Matikan aja dulu Bu, kalau itu matikan dulu. Yang dekat jalan raya siapa sih? Saya Bapak punten saya. Saya di Iya, Bu, rumah. Yes. matikan dulu Bu. Sebentar, iya. Nah, gitu. Nanti suara dari luar masuk. Ya. Ibu Supriyatin. Kalau LKPD itu maksudnya untuk apa, Bu? Untuk mengetahui sejauh mana dalam menyerap materi yang saya sampaikan, Pak. LKPD. Apa sih LKPD itu, Bu? Lembar kerja Lembar kerja. siswa. LKPD mana S-nya? LKPD nggak ada, siswa S nggak ada S. Ya, maksudnya LKPD. Lembar kerja peserta didik. lembar kerja peserta didik, Pak. Kalau itu LKS. Kalau Ya, LKS gitu ya. buku, kalau LKPD